Pengembangan pariwisata di Sanur tak dapat dilepaskan dari sejarahnya. Maka dari itu pengembangan di luar konsep dikhawatirkan mengubah image Sanur sekaligus mengancam kehidupan sosial budaya masyarakat Sanur yang terjaga cukup baik selama ini meski pariwisatanya juga berkembang. Ketua Sanur Hospitality Forum, Avi Purnomo yang juga merupakan GM Tanjung Sari Hotel Sanur, menuturkan Sanur secara historis sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi satu hunian yang nyaman, mengedepankan ketenangan peaceful, dan lifestyle-nya agak lebih elegan. Inilah yang menjadi ciri khas bahkan bisa dianalogikan sebagai DNA-nya Sanur. Sedangkan kondisi sekarang dengan keluarnya izin untuk pembangunan mall yang sebetulnya secara identitas dan nilai tidak membawa nilai historis yang dibangun sejak abad 19, tiba-tiba dalam waktu 2-3 tahun berubah. Ia sangat menyayangkan sebuah investasi yang tidak sesuai dengan inti dari DNA Sanur seperti mall muncul di sana. Diakui ia tidak menginginkan ada pergeseran yang mengubah wajah Sanur yang tenang, peaceful, mengedepankan nilai seni budaya. Kejadian di kawasan lain seperti di Kute, Seminyak sangat disayangkan. Masyarakat juga tidak terlalu kuat untuk mempertahankan tradisi di sana dan begitu mudahnya menjual properti dan asetnya. Sehingga hadirnya investor luar tidak hanya asing yang tidak punya kekuatan secara nilai budaya akan mengubah nilai-nilai lokal. Ia optimis Sanur bisa bertahan dari godaan investasi yang menyesatkan selama masyarakat Sanur tidak terpecah namun memiliki suara sama. Ia berharap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dapat terjaga dengan seleksi investasi. Namun dengan sistem perizinan OSS, tujuannya adalah mempermudah investasi masuk, tapi dalam prosesnya tidak melibatkan stakeholder lokal untuk memberi masukan, maka ke depannya nilai-nilai lokal akan hilang. Bali Post melaporkan.